Yang utama itu menunya ada di sini. Ya, baru ada 4 list, telepon masuk lagi. Ada watchlist, ada market analysis, broker analysis, sama stock analysis ya. Nanti akan ditambah dengan technical sama astrologi timing. Nah, kita akan mulai dari broker analysis dulu ya. Ini teman-teman udah pada tahu lah ya, broker summary. Ya, biasanya, ini aja biar. Oke. Ini broker summary yang teman-teman udah tahu ya, kayak gini ya. Jadi bisa pilih tanggal, bisa pilih saham ya. Terus misalnya yang lagi rame hari ini apa ya, saya DSSA gitu ya. Ini yang biasa kan gini. Nah, terus kalian bisa pilih value atau net ya. Jadi kalian harus bolak-balik lihat value atau net bolak-balik. Nah, kalau kalian mau lihat yang kemarin, ini harus dipindahin. Misalnya ke hari Jumat gitu kan. Tapi kalau ini mau dibikin 2 hari, pengen masing-masing itu nggak bisa. Ya, di semua sekuritas tuh nggak bisa. Paling dia langsung jadi gabung. Nah, si Bandar Moloni ini salah satu fitur keunggulannya adalah gini. Jadi dia itu bisa ngeluarin langsung yang di atas tuh value-nya, ya. Jadi nggak usah bolak-balik buka tutup, yang di bawah nih netnya. Dan dia bisa langsung 7 hari ya. Jadi kita bisa masukin di sini apa udah keluar, coba cek ya. Tanggal 29 sampai tanggal 19. Nah, ini kalian bisa pilih juga ya, bisa mau foreign doang atau domestik doang. Kalau kalian lagi nyari foreign flow bisa dipilih. Ini boardnya juga marketnya beda-beda ya, bisa regular, tunai, sama nego ya, yang standar regular. Kita klik, nah datanya udah keluar. Nah, kalau kalian pakai laptop memang kesulitannya gini ya, jadi ini agak kecil ya, tapi ini udah disejajarin ini dari tanggal 19 Juni ya. 19 Juni, ini juga 19 Juni, nah kalian bisa nge-trace sampai tanggal hari ini ya, tanggal 29. Atasnya value, bawahnya net. Jadi kalian bisa langsung lihat gitu, MG ini simpen 20.000 lot. Nah, ini tuh dia akum atau bukan gitu loh. Ya kalian lihat di atas, belinya berapa? Belinya sih 50.000 ya, jual 30.000. Jadi 20.000 ini ya tengah lah ya, dibilang ya ada akum, dibilang dia tektok juga, ya tektok juga karena yang dibuang lebih dari 50%. Biasanya kalau big player lagi akum tuh ya jualannya dikit ya, biasanya dikumpulin terus. Kalau dibeli dibuang ya mereka juga trading aja gitu. Ya tok cepet aja, udah cuan dijual gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang tradingnya pakai monitor, itu kayak kalau kalian pakai monitor kalian bisa lihatnya kayak gini. Nah, ini tak pindahin ke monitor gede ya. Nah, aku nggak ngerti di tempat kalian tuh lihatnya kayak gimana. Kelihatan apa enggak? Ini bisa langsung full 2 hari tuh bisa lihat ya kalau kalian pakai monitor besar tradingnya ya. Nah, tujuannya apa? Jadi kita gampang ngelihatnya ya. Biasanya kan kalau teman-teman pernah ikut kelas bandarmologi atau kelas misalnya yang lagi happening banget ya, kelas Remora gitu. Mereka biasa nulisin ini di Excel ya. Jadi di hari ini MG beli segini, besok jual segini. Nah, kalau di sini kalian udah langsung bisa lihat sekaligus ya. Atas, bawah, kiri, kanan harinya kalian bisa lihat sekaligus kalau pakai eksternal monitor ya. Kalau di laptop memang dia agak kecil, kalian harus geser kiri, geser kanan. Kalau di layar gede langsung keluar semua. Nah, terus di sini kita udah tracking ya, 5 besar top 5 sama top 5 salary udah kita tracking. Background. Mikrofonnya boleh tolong. Nah, yang top buyer itu dia pakai background. Kalau yang top seller itu pakai garis. Nah, ini warnanya juga udah distandarin ya. Ini pakai balonku ada 5 lagunya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru ya. Jadi kalau kalian ketemu merah, misalnya kalian lihat di sini nih ada GR nih merah nih. Kalian udah tahu bahwa ini di ujung nih top buyer gitu loh. Nggak perlu mikir lagi gitu loh. Merah, kuning, hijau. Pokoknya kalau ininya background berarti dia top buyer ya. Kalau merah berarti top buyer nomor 1. Nah, ini kalau dikasih tanda gini jadi kita gampang. Jadi kita mau nge-track MG ya. MG, oh MG di sini buy, di sini buy, di sini sell, di sini buy, di sini sell, di sini buy. Nah, kita tinggal ngetik aja MG buy 2.900, di sini MG sell berarti berkurang. Sini MG sell lagi habis. Buy lagi di sini. Nah, kita bisa pelajari polanya MG gimana sih, MG kok buy hari ini, buy besok sell, hari ini buy besok sell gitu. Atau lihat si GR ya, GR ini merah background. GR buy di sini. Tanggal 19 Juni dia buy. Tanggal 2 dia buy. Tanggal 23 buy. Kok dia konsisten? Tanggal 24 juga buy. Dan dia selalu top buyer. Nah, kalian tinggal liatin misalnya di atasnya ini GR. GR ini 37 belinya.
ya 37.000 lot di bawah dia simpen 36.000 lot. Nah itu akumulasi berarti. Ya dia nggak jual gitu, dia bukan trading, dia akum. Ya, atau misalnya di tanggal 23 nih, tanggal dia beli 24, dia simpen 24 gitu. Dia memang benar beli. Nah ini berarti saham ini nih WBSA nih itu lagi diakum sama si GR gitu ya. Nah kalau yang cuman garis ini berarti dia top seller ya. Jadi tinggal kalian lihat aja. Jadi misalnya kalian nggak usah lihat totalnya, misalnya kalian lihat tanggal 23 aja dari posisi background sama garis kalian udah tahu. Oh, ini tuh si XL memang di ujung juga jual, ZP jual, SC jual, CC jual karena bentuknya garis. Oh, YB ini jual tapi di sini beli gitu. Kalau di sini buy di ujung buy tapi dia sell. Nah, buat apa ini? Buat kalian tuh gampang merhatiin dia berubah posisi dari buy jadi sell tuh gampang trackingnya. Sama nanti kalian lihat kalau yang ngebuy ini udah banyak di kanan ya, ini kan ngebuy nih ya, posisi background ini ngebuy. Nah kalau posisi buy-nya udah banyak di kanan kayak gini, satu dua tiga gitu, udah tiga orang, bukan tiga orang, tiga broker top buyer udah ada di posisi sell ya, berarti mesti mikir ya, oh kok yang pada top buyer udah pada nge-sell gitu. Atau kebalikan, kalau yang garis ini udah di kanan semua, loh yang pada jualan udah pada buyback gitu. Jadi gampang atur apa ngelihatnya. Ya, jadi ini dalam satu layar keluar semua, nggak butuh Excel lagi, nggak butuh jembrengin lagi beberapa, jadi satu kali ketik aja. Saham, kalian pilih tanggal, ya kalian tinggal scroll aja. Bayang ya? Jadi diwarnain ini buat gampang trackingnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tracking XC, nggak usah diplototin XC-nya di mana ya, tinggal cari aja yang garis kuning. Misalnya ini XC kan garis kuning. Oh XC sini garis kuning ya, tinggal cari aja ke sini. Ini garis kuning, di sini mana garis kuning? Di sini nggak ada garis kuning, di sini garis kuning, sini garis kuning, sini garis kuning, XC, sini garis kuning. Nah, ini gampang gitu loh. Jadi kita tahu langsung XC posisinya di mana. Nah, kalau yang teman-teman belajar bandarmologi kan tahu XC ini retail ya. Kalau retail udah buang terus, ini kan buang terus dia. Posisinya sell, 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 sell. Ya nanti kalian analisa lebih dalam aja. Mestinya sih bisa dipantau ya. Kalau retail udah pada keluar, mestinya bisa dipantau. Lihat lagi XL. XL di kiri jual. Berarti ini XL udah jual terus nih gitu. XL, 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 XC. Nah ini retail pada keluar. Nanti kalian combine sama chartnya gitu ya. Biasanya pas turun ini retailnya keluar. Aku nggak ngajarin baca chart ya di sini ya. Jadi nanti kalian combine sendiri sama chartnya. Hari ini cuma jelasin cara pakai menu Bandarmolo nih aja. Oke, itu untuk menu broker summary ya. Gampang ya. Ini mah udah ada di semua sekuritas, di semua analisa juga udah ada, cuma ini gampangnya sekaligus lihatnya, seamless ya, nggak usah bolak-balik. Oke, nah sekarang kita ke menu kedua ya, ke broker transaction. Nah ini agak sedikit advance. Oke, nah di sini, kalau tadi broker summary kan kalian cuma pilih tickernya, pilih sahamnya. Nah kalau di sini kalian bisa pilih brokernya. Jadi ini bolak-balik, bisa bisa pilih saham keluar broker, bisa pilih broker keluar saham, gitu. Ya, nah ini kalian di outputnya nih keluarnya mau apa? Mau broker atau mau saham. Kalau broker ya kayak tadi, kalian isinya saham, outputnya broker. Kalau mau outputnya saham, kalian pilihnya broker. Jadi misalnya kalian pengen tahu, misalnya XLXC ini kan retail, mau tahu sih retail beli apa, retail jual apa, itu kan bisa kasih kita clue juga ya. Nah kalian pakainya menu yang ini ya. Jadi kita cek aja biar gampang. Misalnya kayak tadi ya balik ke WB saya, WBSA. Nah, kalian centang ini, ketik. Nah, kalau udah selected satu, berarti dia udah masuk di sini. Ya. Nah, karena kita pilihnya ini saham, berarti kita outputnya minta broker. Ya. Nah, ini juga sama. Ini bisa beberapa hari, bisa 7 hari ini maksimal ya. Kenapa nggak lebih dari 7 hari? Berat, soalnya datanya kebanyakan. Jadi nunggunya lama. Kalau ini berarti, ya buat contoh, ambil 3 hari aja ya. Ini bisa 7 hari ya. Keluarnya broker, foreign, domestik, semua aja. Boardnya pilih reguler aja deh. Oke, so. Nah, ini mirip ya, udah di tracking juga. Jadi ini adalah sebenarnya ini broker summary. Nah, cuma di sini kita bisa keluarin frekuensinya. Nah, bagian ini frekuensinya yang di sini. Jadi bedanya sama broker summary di sini advance itu. Ya, sini ada frekuensinya. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu kan total terjadinya transaksi kan. Biasanya kalau frekuensinya banyak, itu terindikasi ada retailnya. Jadi bisa bandara
lawan retail, retail lawan bandar, atau retail versus retail, itu biasa frekuensinya banyak. Nah, di sini Bandar Mall ini udah hitungin. Jadi dari setiap, misalnya MG di sini ya, MG dia frekuensinya segini, frekuensi belinya, ya. Nah, belinya itu sekian lot. Nah, dia udah dihitungin. Jadi setiap kali dia beli, MG itu 13 lot doang per sekali buy itu. Kecil, ya. Berarti bukan bukan bandar lah kasarnya gitu ya. Kalau kalian mau cari bandar itu, cari yang sekali input tuh gede biasanya. Ya. Kalau ini sih VBSA nih kayaknya retail semua ya. Kecil soalnya lotnya. Kecil nih, coba ya contoh ya. Jangan VBSA. Kalau mau kelihatan jelas itu di DSSA. Oke, nah DSSA ini seperti yang gue udah bikinin konten ya. Hari ini ya, lagi-lagi DH sama SS itu berusaha bertahan di atas 800 ya. Nah, kalian bisa lihat DH ini frekuensinya sekian ya, per frekuensinya sekian. Ya, nah ini kalau kita lihat gini kan rata semua ya. Kayak nggak kelihatan bandarnya di mana. Ya paling mungkin ini FZ gede-gede ya. Nah, frekuensi itu kalian ngerti kan ya frekuensi ya. Jadi misalnya misalnya aku nih bandar misalnya ya pasang 50.000 lot misalnya ya. Satu kali. Ya lah, harusnya kelihatan dong sekali pasang 50.000 lot. Tapi kalau yang ngehakinya retail kecil-kecil, kan ini frekuensi juga jadi banyak gitu loh. Jadi ini DH sama SS ini frekuensinya banyak. Padahal dia bandar ya. Harga 800 kalau ini 300 itu paling berapa juta ya? Ini 10 juta. Ya, mungkin sekali transaksi 30 jutaan lah si DH sama SS ini ya. Nah, cuman kalau dilihat dari lot per frekuensinya nggak kelihatan nih bandarnya. Nah, di sini advance-nya. Kita ada satu lagi menu namanya order. Jadi ini bukan frekuensinya, berapa kali order dia. Gitu. Nah, ini kalian ketik di ordernya. Show lagi. Nah, order di sebelahnya lagi. Ya. Nah, di sini baru kelihatan DH, tolong ya, cur. Nah, kalau kita lihat cuma frekuensinya doang, kesannya DH sama SS ini ya sama aja frekuensi sama XL sama XC. Nah, coba, sorry, ini XC ini kalau retail gini ya, kecil ya, kecil, kecil. Nah, tapi sekali lagi frekuensi itu tergantung lawan kita juga gitu loh. Kalau lawannya retail ya frekuensinya tinggi, walaupun kita bandar lawan retail frekuensinya bisa tinggi. Nah, di sini kelihatan ordernya. Jadi si DH ini untuk order 342.000 lot itu ngeluarin 14 kali order. Oh sorry, ini udah di net ya. Sorry, lihatnya yang atas kok. Kalau kalian lihat order tuh lihatnya yang atas. Ini real. Kalau ini udah di net ya. Jadi lihatnya yang atas dulu. Kayak XL. Ya lihat aja ordernya frekuensinya sekian. Keluarin ordernya juga sekian gitu. Jadi si XL ini ngeluarinnya ya 91 lot. Jadi secara limitnya 91, 91, 91. Nah, kalau bandar tuh kayak gini nih, kayak SS nih. 14.000 gitu keluarnya. 16.000 sekali order ini. 15.000 gitu. Ya, kalau yang gini ya kecil gitu. Kelihatannya bedanya ya. Nah, kalau di frekuensi ini kadang bisa nyaru karena itu tergantung lawan kita kan. Tapi kalau order ini memang real order yang dikeluarin sama si SS. Ya, saya si DH nih. DH itu dia beli 364.000 lot dalam 7 kali orderan. Jadi sekali order 4.000 lot. Nah, ini banyak ya DH. Nah, balik ke sini ya. DH kalau di sini udah dinetin. Jadi kayak misalnya DH ini turun ke sini, DH tinggal 14. Wah, berarti DH banyak nih. Jualnya juga lumayan. Coba ntar. Mana ya? Kalian lihat nggak sih? Ntar DH ini. DH 342, 364, 300, ntar. 342, 364 berarti 22.000 lot. Oh ya di bawah dia. Nah ini ya, 22.000 lot ya. Nah, cuman di sini DH ini buang juga sering nih 63 ya, cuman kecil gitu. Mungkin yang ini retail DH-nya, DH yang asli bandar ya di sini posisinya ya. Yang tadi ya, nih, di atas ya. 4.000 kalau yang gini-gini berarti bisa jadi orangnya beda atau dia lagi keluarin barang pelan. Cuman kalau dia di sininya net buy sih mestinya beda ya, karena kalau dia mau keluarin barang pelan mestinya net buy dia nggak sebanyak ini. Ini masih banyak ya. Belinya 280, simpen juga 280. Artinya dia memang cuma beli ya, nggak jual. Dia bukan trading, dia lagi kumpulin barang. Nah, DH sama SS ini adalah broker terafiliasi sama ownernya. Ya, jadi memang ini ownernya lagi beli di sini.
nggak tahu kenapa tapi dia ngotot banget beli di situ ya, entah lagi kumpulin barang atau nggak mau harganya jatuh karena mungkin sahamnya lagi di repo ya gitu. Jadi di sini kelebihannya adalah kita bisa lihat cek ordernya, real dia order tuh berapa kali gitu. Jadi kelihatan mana yang besar mana yang kecil, bandar ya kalian bisa cek di sini lah ya. Kalau retail ya begini, sekali order 91 kecil, tapi kalau udah 3.000 lihat ya, kalau bandar-bandar ini AK 3.000 sekali keluarin, DH 4.000, SS 14.000 ya, sekali klik 14.000 gitu ya. XC nih lihat ya, makanya kenapa XC XL ya suka dianggap retail ya, karena ordernya juga. Nah kalau kalian cuma lihat dari frekuensinya doang, ini di beberapa broker ada frekuensinya dikeluarin ya. Ini nggak gitu kelihatan ya. Lotnya ini ya walaupun 8 sama 64 ini kecil, tapi kan nggak terlalu signifikan gitu. Karena ya lawannya retail. Jadi paling penting itu kalau di sini ya, kalian lihat yang ininya gede, tapi lot frekuensinya kecil atau kasarnya gini, ordernya sedikit, frekuensinya banyak. Gitu. Berarti dia itu bandar, cuma yang lawannya retail gitu. Jadi frekuensi banyak, ordernya dikit. Gitu. Kalau ordernya sama dikit, lot per ordernya gede-gede, berarti bandar lawan bandar kasarnya gitu ya. Jadi kalian cekin yang besar sama kecil, itu yang jauh. Jumlah order sama frekuensinya beda jauh. Nah, itu biasanya bandar lawan retail. Nah, kalau model gini nih XC ya. XC frekuensinya 14.000 per frekuensi 71. Orderannya juga nggak beda jauh. Ya, berarti ini ya ini retail lawan retail lah. XC itu ya. Kayak gitu. Ini yang bisa dipakai untuk mengolah lebih lanjut namanya broker summary tadi ya. Jadi kalian bisa tahu mana mana retailnya, mana bandarnya dan cara mainnya ya bisa dihafalin. Jadi kalau DH misalnya SS 15.000, nanti kalau pas kalian lihat bid offer ada masuk 15.000 ya kemungkinan mereka gitu. Gitu ya. Nah, ini order sama frekuensinya gue cabut dulu. Nah, ini bisa bolak-balik ya. Jadi misalnya kita pengen tahu, kita kan udah tahu nih, udah rahasia umum kalau XL itu retail misalnya ya, atau XC ini retail. Ya udah pengen tahu deh retail tuh transaksinya apa. Berarti outputnya stok ya, masukin broker keluarnya stok 29 bar. eh XC kenapa nggak ada transaksi tanggal 25 ya, coba ntar dicek ya, aku catat dulu ini kayaknya biasanya datanya nyangkut ini. XC tanggal 25 ya. XC kita lihat aja, misalnya XC tanggal 29. Kalau retail beli berarti kurang bagus ya gitu. Kalau bandar teknologi gitu-gitu, kalau retail jual ya itu yang bagus gitu. Nah, cari yang retailnya jualan gitu ya, bisa lihatnya bolak-balik gitu. Sama ini juga kalian bisa lihat frekuensi sama ordernya, tapi gue biasa lebih suka lihat langsung ordernya aja lah. Frekuensi itu suka menipu soalnya. Lebih suka langsung lihat ordernya aja. Nah nanti XC-nya cek aja. BBRI sekali masuk lot per order 28, 19 berarti memang retail ya. Gitu. XC-nya retail. Nah kalau misalnya kayak broker jagoan kalian apa sih? Misalnya biasanya yang ganas tuh AK misalnya gitu ya. Ya kalian cek aja AK beli apa sih hari ini. Ditarik ke sini kan. Kok XC nggak? AK ada di datanya tanggal 25 XC. Apa XC itu? Nah, ini kayak AK beli United Tractor merah ya, gini gampang ya. Tuh, topnya United Tractor. Lotnya kira-kira segini. Ya, United Tractor mahal ya, jadi lotnya segini juga mahal. Nah, kalian bisa lihat lah. AK itu misalnya AK kalau main bumi berapa sih sekali order? Oh, sekali order 10.000 gitu. Bumi di sini ada nggak? 8.000 nggak ada ya. Nah, lihat aja nih AK ini lagi kumpulin United Tractor, ASII, MAPI, BRMS, BMPC ya. 1, 2, 3, 4 hari terakhir ya dari tanggal 24. Kalian gitu pakainya. Misalnya kalian brokernya apalagi yang kalian mau atau yang kalian pantau yang menurut kalian brokernya broker bandar ya. Broker bandar tuh biasa kalau luar tuh AK, BK, CC. Ya, CC memang lokal tapi sering dipakai luar. Kalau bandar lokal tuh kadang RF, SS tuh sering dipakai ya. Kalian lihat aja. RF nomor satunya DSSA, MAPI, Bumi kayak gitu lihatnya ya. Jadi lihatnya by broker, kalian bisa lihat juga cara mereka order dan rata-rata sekali order itu berapa itu ya. Jadi ini keunggulannya adalah ada ordernya. Biasa kalau di sekuritas tuh mentok sampai frekuensi doang dan cuma bisa ngeluarin satu-satu, nggak bisa total sama net ya. Ini udah di atas total, di bawah net ya. Jadi total tuh gimana sih, misalnya ini DSSA dia buy, DSSA dia sell, yang itu di bawah udah di net gitu. Itu DSSA udah net.
ya. Harinya bisa, trackingnya sama. Top 5 pakai warna, top sale pakai garis, ya. Kalau kayak gini warna udah pindah ke posisi jualan, ya itu kalian mesti cek aja ya. Jadi buyer udah jadi seller, seller udah jadi buyer, ya. Jadi gampang lihatnya di sini. Tinggal cek aja. Kalau garis ini kan seller. Kalau seller posisinya udah banyak di kiri. Misalnya ini kalian buka, oh sellernya di sini semua nih. Oh berarti dari buyer dia udah ganti nih jadi seller, udah buyback gitu. Atau misalnya, oh top buyer sekarang kok top buyer pada di kanan semua. Oh berarti lagi pada jualan gitu. Ya. Oke, itu yang kedua. Oke, sekarang masuk yang ketiga ya, broker inventory. Nah, broker inventory ini sebenarnya mirip sama broker summary juga ya. Cuma dia bisa panjang. Kalau broker summary kan tadi lihatnya cuma 7 hari maksimal, karena datanya banyak ya. Kalau ini kalian bisa tarik lebih panjang ya. Cuma diwakili pakai garis, ada chartnya, jadi kalian bisa ngerti juga. Ketika ini turun, dia beli. Ketika ini naik, dia jual kayak gitu ya. Nah, di kotak yang ini nih, kotak yang gue pegang ini, yang gerak ini, nah itu udah ada top 5 bayarnya. Tergantung dari titik di mana kita tarik ya. Jadi ini kita bisa pilih saham, terus kita pilih dari kapan sampai kapan untuk nge-track ya. Foreign domestiknya bisa dipilih, boardnya juga bisa dipilih. Nah, defaultnya atau standarnya ini akan ngeluarin top 5 buyer dan top 5 seller. Top 5 buyer, top 5 seller di sini ya. Top 5 buyer, top 5 seller. Nah, ini juga sama. Kalau buyer itu pakainya garis solid. Kalau net sell itu garis putus ya. Nah, kalau dia ada tanda begini, tanda ini nih, tanda bulak-balik kiri kanan, berarti dia tektok, dijual. Dia bukan akung ya. Kalau SS nih beli simpen, DH beli simpen. Kalau XL beli jual. Model gini tuh berarti beli jual ya, trader. Jadi di sini kelihatan dia nggak nambah barang, tapi sebenarnya dia udah beli banyak, tapi dia juga udah jual banyak ya. Nah ini di sini di kotak ini udah ada ya. Ini udah diurutin, jadi kalau paling atas kan SS tuh, SS, nomor 2 DH yang kuning, XL, nah kalian tinggal lihat di kotak ini. Change itu perubahannya, jadi dia nambah atau berkurang, kalau hijau berarti nambah. Itu lot ya, change itu lot ya. Sorry, change itu, oh ya, itu lotnya berarti nambah. Kayak SS nambah 767.000 lot. Nah, kumulatifnya dari mulai tanggal ini sampai sekarang, itu udah 12 juta lot, 12,4 lot gitu ya. Jadi kita lihat di sini, sama kayak tadi ya, SS nih beli terus. Kalau DH tuh baru aja belinya. Nah, yang buang itu paling banyak kan yang merah ini, ZP ya. Tinggal lihat nih ya. Ini ZP merah paling bawah, ZP garis. Ya kita lihat ZP udah nggak buang lagi sejak tanggal ini. Ya, ZP udah bukan nggak buang, buangnya dikit lah. Udah nggak ada buang masif, tapi SS nambah terus barangnya. Ya, ini lagi posisi satu. Nah, kalian lihatnya di sini. Nah, di kotak itu, ini gue nggak bisa nunjuk kotaknya ya, karena si kotak ini ya, ngikutin kursor gue. Ada average price-nya, berarti average price hari ini. Oh, ini sorry, ini tanggal 26. Kita buka dulu ya, sekalian aja. Sampai sekarang. Saya kalian mau tracking terus. Nah, hari ini SS nambah lagi ya, 280.000 lot. BH juga nambah. XL jual. Kalau XL jual, retail jual ya, DR jual. Jadi itu udah mulai tiga top, tiga top buyer tuh udah XL, DR, AI udah keluar ya. Sementara yang net sale belum pada ngebuy ya. Nah, di sebelah kanan garis tuh kalian lihat ada average price sama cumulative price ya. Kalau di yang di kiri tadi perubahan lotnya, kalau di kanan tuh bicara harga. Ya, jadi average price-nya hari ini 818 si SS itu ya. Gue nggak bisa tunjukin nih karena ini gerak ini hilang gitu. SS 818 beli harga beli di hari ini, makanya di konten gue kan gue bilang SS itu nahan di 810-nya matian. Nah, tapi kumulatif price-nya si SS dari sejak tanggal kita tarik di sini sampai sekarang, nah itu di kumulatif price-nya di 729 itu modalnya dia. Ya kalau ditotalin dari tanggal kita tarik sampai sekarang, dia average-nya di 729. Kalau warna hijau itu berarti posisi dia cuan sekarang, ya. Nah, kalau yang net sale itu kan warna merah, ya berarti dia rugi gitu. Kenapa rugi? Harga sekarang lebih tinggi daripada harga waktu dia jual, kasarnya gitu. Nah, kalau kalian punya, misalnya ada broker yang tektok-tektok dan kalian mau ngikutin, saya kayak tadi, pasti yang tektok. Nah, kalian bisa cek juga di sini. Kalau yang ini, kalau free nggak bisa ya. Kalau yang subscriber, dia bisa cek. Misalnya kamu punya broker khusus yang dipantau, itu misalnya apa AG gitu ya, kalian ketik aja AG gitu. Nanti sini AG-nya dicentang, tek, itu keluar AG di sini. Itu AG di sini posisinya. Nah, di AG posisi net sale ya, jadi masuknya ke net sale tuh. Ya gitu. Jadi mau broker apa? Karena emiten terutama yang Konglo itu kan ada broker-broker yang khusus ya, gitu. Jadi kalian bisa pantau. Jadi ini sebenarnya juga
broker summary, tapi versi yang bisa lihat lebih panjang, lebih lama dari 7 hari, dan kalian bisa tracking dia beli, dia turun, bandingin sama chartnya, sama harganya. Ya, waktu dia beli, waktu dia turun, kayak gitu. Ini adalah broker inventory. Jadi kita mau tahu posisi dia terakhir ini sekarang berapa sih? DSSA, posisi si SS ini punya berapa lot sih? Oh, punya 12 juta lot. Gitu. Dari kapan ya? Dari tanggal yang kita tarik ini. Ya. Oke, sekarang itu ya broker ya. Jadi broker tuh ya seputar broker per brokeran aja. Sekarang kita bahas yang ini ya, stock analysis dulu ya. Yang pertama trade footprint. Kalian pernah lihat ini di beberapa sekuritas sih ada tapi sampai level tertentu aja. 29, baik baca mati ini dulu. Nah, trade footprint tuh sebenarnya trade done atau done detail. Sebagian sekuritas bilangnya trade done, trade book, dan detail ya. Jadi ini adalah transaksi hari ini diukur berdasarkan HK hakinya. Terus biasanya sih ditambahin kalau versi yang gua pakai di CP, Valbury itu dia ada frekuensinya. Modelnya kayak gini. Misalnya contoh ini DSSA lagi ya. Hari ini, nah ini DSSA. Nah ini candlenya yang model gini, ini candlenya. Jadi DSSA ini candlenya satu baris doang, bener nggak ya? Coba gua cek dulu ya. DSSA, ya betul ya. Candlenya memang kayak gitu. Cuma segaris doang. Jadi kita juga bisa lihat DSSA ini opennya di 825, close-nya juga di 825 ya, sama bentuknya garis. Nah, ini kita bisa lihat transaksinya si DSSA ini kayak gini. Ini ada harganya ya. Ini S-lot tuh berarti transaksi HK, S-lot transaksi Haki ya. Nah, ini kan kalian sering lihat. Ini ada yang sering lihat nggak? Kalau kalian sektenya sekte bandarmologi, mestinya ini kalian sering lihat ya. Nah, cuma bedanya di sekuritas itu, kita nggak bisa lihat yang kemarin. Kita bisa lihat yang hari ini bisa, yang kemarin nggak bisa. Apalagi kemarin udah hilang datanya. Nah, di bandarmologi, ini kalian bisa lihat yang kemarin. Ya, mau sampai kapanpun kalian bisa lihat. Tujuannya apa sih? Kita pengen lihat si bandar-bandar ini tradingnya di area mana, di level mana. Itu. Ya, saya contoh kayak misalnya hari ini ya. Kita lihat aja yang ramai itu di mana sih? Misalnya ini 1 juta ya, 1 juta nih. Kayak 810 nih nggak rame ini berarti kan ini haki ya. 600 di haki atau inilah 1 juta nih paling rame di sini ya. 1 juta, level 1 juta. Ada haki 667 ribu lot, ada HK 840. Nah, berarti ini pertarungan ketat tuh ya di 830 ini. Kenapa ya? Ini jual belinya di sini ya. Beli segini, HK segini, jual segitu. Nah, ini ada frekuensinya. Frekuensinya itu ini ya, berarti ini 667 ribu lot itu terjadi dalam 4.648 transaksi atau frekuensi. Jadi setiap kali haki itu segini, 144, 148. Ini sekali HK gitu. Ini frekuensinya. Nah, biasanya kita lihat gini, lihat yang bagian tebel. Jadi ini 1 juta tebel, 900 tebel, dua ini ya paling tebel ya. Ya berarti hari ini jual beli serangan tuh di sini 80 sama 82 masih dijaga di situ ya, berarti ada yang jaga. Nah, kalian lihat lagi kemarin. Kemarin itu memang 820 sampai 810 yang gede kan. Yang jual beli serangannya di sini. Tuh ini walaupun bisa-bisa nih di haki 1 juta lot harganya nggak mau turun. Tapi kita perhatiin dari kemarin nih harganya di situ yang dijaga ya. Tanggal 25 sempat mau dinaikin 830 tapi kayaknya nggak sanggup ya. Kalian lihat nih 800 sampai 795. Ini area-area yang dijaga dengan kuat ya. Ini kan 1 jutaan. Kalian bisa lihat jual beli serangannya di sini. Nah, kalau misalnya kalian bingung kan, oke ini kalau 4.000 terus jual per transaksi cuma 252 harusnya retail dong, kan kecil dong. DSS satu harga berapa sih? 800 kan? Apa nih sih? Ya. 815 kalau ngeluarin 250 berarti cuma 20 jutaan kan. Nah, balik lagi di sini Bandar Melon itu punya yang namanya ordernya. Jadi kalian bisa keluarin juga ordernya. Nah, kalau dari order jadi gini. Ini frekuensi, ini lot dibagi frekuensi. Jadi setiap kali terjadi transaksi itu berapa lot. Nah, kalau yang ini adalah jumlah order. Jadi setiap kali order itu berapa gitu ya. Ini sih nggak ada yang ya gitu. Ya, jadi bandingin antara order sama terutama yang gini, ordernya dikit kayak gini ya 825 ya. Ordernya dikit, frekuensinya banyak gitu. Berarti ini yang buy-nya big player, yang ngehakiin retail. Ini juga sama ya. Kalau frekuensi mana? Oh ini.
Kalau frekuensinya besar, misalnya kayak gini ya, frekuensinya besar, tapi lotnya itu kecil. Sorry, ordernya dikit. Atau paling gampang inilah, sekali order 300, tapi sekali frekuensi 125 ya, berarti itu bandarnya di kanan, retailnya di kiri. Kayak gitu, kebayang nggak? Jadi dicermati aja antara order sama frekuensi. Nah, di sini kalian juga bisa lihat, kita kan udah tahu nih SS sama DH ya. Ya kalian bisa cek langsung di sini. Pengen tahu gaya mainnya SS, kalian bisa ketik SS. Jadi ini nanti cuma keluar punya SS doang di sini. Nah, ini kelihatan nih SS. Oh, SS bertahannya di sini nih 820 sampai 810. Kalau di kiri itu kan belot, berarti si SS tuh ngantri belinya ya. Jadi gini, di sini kalau positif berarti beli. Kalau nggak ada negatif berarti beli ya. Kalau negatif itu jual. Jadi kalau positif ini berarti dia beli, tapi transaksinya haki. Nah, jadi gini ya, kita tuh beli, bedain antara beli sama jual sama HK sama haki ya. Transaksi itu bisa HK, bisa haki namanya transaksi. Kita beli itu dua macam kan, bisa beli ngantri, bisa beli HK gitu. Jadi kalau kita belinya ngantri ya berarti transaksinya itu nanti haki gitu. Kita buy tapi haki transaksinya. Jadi kita lihatnya di belot haki, tapi posisi kita plus berarti kita buy, tapi kita ngantri. Kalau buy kayak gini posisinya di sell berarti ini belinya HK gitu. Ya, jadi bedain antara HK, transaksi HK haki sama buy sama sell ya. Kita buy bisa HK bisa haki gitu. Tergantung kalau kita buy-nya HK ya HK, kalau kita buy-nya ngantri berarti di haki kita kan gitu. Nah, kalian lihat aja nih sekali order SS ini dikit ya. Frekuensinya 284 padahal dia cuma 12 kali order. Ya, berarti dia sekali masukin order 18 ribu ya. Berarti ini lawannya retail sebetulnya. Ya. Dia sekali order 9 ribu tapi terjadi transaksinya cuma 228. Jadi kayak seolah-olah dia itu ngebit 9 ribu lot gitu. Nah, nanti muncullah retail ngehaki 228 lot, 228 lot, gitu. Jadi ini untuk kalian bisa ngecekin dia tuh posisinya sebagai bandar apa sebagai retail ya. Bandar HK retail, retail haki bandar kayak gitu. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini udah ada chartnya juga. Jadi kalian bisa ngebayang, oh ini chartnya gini dia belinya di sini gitu. Oh, penutupan, oh dia pembukaan kayak gitu. Nah, misalnya yang paling kelihatan tuh si SS tuh di tanggal ini, tanggal 24 ya dia. Dia ngordernya, dia buka order satu kali, tapi langsung 50 ribu. Gitu. Buka order 5 kali, 43 ribu. Mungkin ini 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Yang terakhir nggak habis kali ya. Nah, dia juga ada transaksi HK-nya nih. Dia HK 50 ribu nih. Udah berapa kali dalam satu kali order aja. Jadi langsung klik 50 ribu. Nah, SS ini sering 50 ribuan. Kalian cek aja nih 50 ribu. Ini jual ya. Kalau minus artinya dia jual. 50 ribu nih ngebuy. Nah, jadi kalau nanti kalian misalnya lagi pantau bid over di SSA, tiba-tiba ada order 50 ribu, itu kemungkinan besar SS. Ya, mau buy atau sell, itu kemungkinan besar dia. Gaya mainnya gitu, kalian bisa pelajari di sini. Oke, next. Nah, trade detail ini agak susah nih jelasinnya nih. Ini harus yang udah advance. Oke. Trade detail ini sebetulnya adalah rincian dari transaksi running trade lah. Ya, paling gampang tuh ini running trade, tapi sahamnya bisa kalian pilih. Jadi running trade saham apa nih? Misalnya saham DSSA doang ya. Nah, kalian juga bisa pilih sih sebenarnya jamnya ya. Bisa pilih brokernya juga, tapi kita polos dulu ya. Kita misalnya mau lihat running trade DSSA. Ini kalau ada tanda kuning ini, berarti ke filter ya. Kalian harus harus buang dulu filternya ya. Bisa di select all atau select all. Nah, ini memang paling menu ini tuh datanya paling berat. Nah, ini udah select all ya. Tap. Nah, jadi price-nya udah hilang. Jadi kalau tanda kuning ini berarti ada filternya. Filternya kalian buang dulu. Nah, ini bayarnya ada brokernya, ada pilihannya. Jadi ini bisa dicek. Kalau tadi kan udah summary-nya, kalau ini bisa dicek. Jadi si SS itu ngeluarin 50 ribunya kapan, yang makan siapa, retailnya siapa, itu bisa dicek di sini ya. Jadi ini memang bandarmologi gitu ya, namanya tap reading. Jadi ngecekin harus detail. Oke, ini show dulu. Ini udah dibuang semua ya. Oke, price-nya semua udah, broker semua. Oke, nah, gini ya kira-kira ya. Nah, ini adalah transaksinya. Jadi kayak jam 8.58, harganya 8.25, ada buyer OD, ada XL, totalnya 500 lot, kayak gitu. Ya. Nah, ini misalnya kayak gini nih, ini kan XL.
XL, 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 MG, 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 MG. Nah, berarti ini kan sebetulnya yang kayak tadi, dia sebenarnya cuma satu kali gebuk, satu kali order ya. Tapi karena yang ngantrinya itu banyak, jadinya frekuensinya banyak gitu. Padahal dia dia sih sebenarnya cuma satu kali order gitu. Nanti lihatnya di sini, ini ordernya cuma sekali. Ini kan buy order ya, BO tuh buy order, SO tuh sell order gitu. Ordernya sekali, tapi karena yang ngantrinya banyak ya dia sekali makan frekuensinya jadi banyak. Padahal sebenarnya dia cuma sekali gebuk doang gitu. Nah, ini kalian bisa lihat secara detail di sini. Nah, kalau kalian pengen grouping yang udah gebuk sekali gebuk tuh kalian bisa klik di sini. Ini namanya group off. Jadi nggak di grouping. Kalau ini kalian klik ini agak lama ya. Ini kalau group on berarti udah di grouping. Misalnya contoh kayak gini ya. Ini MG, misalnya MG buy 5.000. Nah, atau jangan MG deh. Ya udah deh nggak apa-apa deh. MG di harga 825. Ini sellernya tuh plus tuh berarti banyak. Gitu. MG-nya sih sekali keluar order tuh 5.000. Ya, nah cuma lawannya banyak. Nah, kalau itu kalian mau pengen tahu lawannya MG di sini siapa, bisa diklik plus nih. Nah, ini MG, ya ini lawan ini. Yang ngantri X, YJ, XL, HP, ngantri semua, MG sekali gebuk aja 5.000 jebret gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat SS misalnya kayak tadi ya, masih nyambung sampai yang tadi, kalian bisa lihat SS nih yang beli siapa sih? Ya udah masukin aja brokernya SS. Kalian screening di sini SS. Nanti dia cuma ngeluarin broker SS doang. SS. Nih yang 50.000 nih, 50.000 nih. Lihat ya. SS di, di jam segini, aduh pakai annotate nih. Jam 11.59 di harga 820, SS 50.000. Ini kalau kayak gini artinya transaksinya haki ya. Jadi kalau yang di background begini berarti ini transaksinya haki. Berarti si SS ini ngantri, bukan HK. SS ngantri 50.000 sekali masuk di jam segini. Nah yang hakiin siapa? Kalian klik aja ininya, klik. Nah ini XL. Jadi SS ngantri 50.000 dihaki sama XL 20 lot, 124 lot. Kayak gini satu lot, XL, 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 XL gitu. Nah, kalian juga bisa lihat jamnya ya. Ini kan 57 semua nih. 57 nih dari sini nih. 57 sampai ke mana nggak tahu nih. Ini XL semua nih. Nah, ini XL juga pecah ya. Berarti ini XL-nya juga belum tentu retail ini. Ini pecah order namanya kayak gini. Karena jamnya sama, XL ini dipecahin. Jadi dia misalnya haki 1.000 tapi kecil gitu. Itu juga bisa. Nah, kalian bisa bisa detail di sini ya. Nah, terus ini tuh kalian bisa lihatnya tuh kalau kalian pernah pakai Excel dan kalian cukup canggih di Excel, ini namanya tabel pivot. Jadi kalian bisa atur ngelihatnya mau seperti apa, kalian bisa suka sendiri. Ya, misalnya contoh gini. Contoh pengen lihatnya di sini buyer, ini kan tabel ya. Jadi ini adalah baris, ini adalah kolom ya. Jadi misalnya pengen lihat aja barangnya SS itu larinya kemana ya. Saya ini kalian boleh pindahin ke atas. Ini adalah rumahnya ya. Ini kalian pindahin ke atas. BO, SO saya nggak mau lihat. Time juga nggak mau lihat. Price juga nggak mau lihat. Udah ini aja. Nah pengen seller di sini. Kita udah buka SS ya. Nah misalnya ini SS-nya ada dua. Kenapa? Ada SS Haki, ada SS HK ya. Pokoknya yang ada apa backgroundnya ini Haki. Nah kalau kalian mau tutup nggak mau tahu Haki HK-nya kalian pindahin aja jadi all. Nah, jadi cuma satu. Nah, ini seller. Gitu. Sebagai buyer, dia buy segini 280.000. Kalian zoom ya. Di zoomnya tuh di zoom lagi karena mungkin ini agak-agak terlalu kecil angkanya. Paling banyak beli dari XL 48.000. Berarti ini ya SS lawan XL ya. Dia beli dari AK. Sorry, ini bisa di sort. Ini totalnya bisa di sort. Tek. Jadi dia dari yang paling besar dulu. Paling banyak beli dari DR. Nomor 2 dari ini 85.000. Beli dari XL 49. Beli dari SQ 41 AK gitu. Ya kalau misalnya kalian mau lihat semua, ya ini di clear aja jangan SS di situ. Nah, ini keluar semua. Ini mungkin agak membingungkan kalau nggak biasa ya. Ya, jadi di sini seller tergantung kita naruh ininya. Ya, gitu. Kalau mau sellernya di sini ya boleh kasih aja di sini. Jadi ini kiri kanan tuh. AF gitu. Jadi ini bisa suka lah gitu. Mau price-nya duluan. Pokoknya pengen tahu tuh jamnya dulu ya. Udah jam taruh paling atas. Nanti ada jamnya dia. Oh sorry ini price ya. Misalnya pengen jamnya dulu, pengen tahu jamnya atau pengen tahu price-nya doang. Pengen tahu price tertentu, diklik di sini kalian bisa lihat. Misalnya kayak tadi di SSA ya. 820. Ya cek aja di sini price-nya 820 gitu. Ini bisa di
bisa di ini. Nah, kayak gini filter misalnya 820 centang gitu. Bisa suka kalau ini ya. Mau time-nya dulu boleh. Jadi mau time dulu boleh. Mau price dulu baru time ini tinggal pindah dia ke atas boleh gitu. Ini bisa diatur. Ini kayak data pivot kalau kalian pernah pakai Excel yang canggih ya. Jadi bisa tergantung POV kalian tuh mau lihat ini tuh kayak gimana gitu. Jadi diatur aja ini. Ya dipindah-pindahkan kiri kanan sampai kalian dapat yang format yang kalian mau lihatnya enak gimana gitu. Tapi sebenarnya ini adalah running trade ya. Running trade khusus saham tersebut gitu. Tergantung POV-nya. Nah, berikutnya sih bid over reply. Bid over reply ini tak pindah di sini aja ya biar lihatnya lebih enak. Sorry. Oh, belum. Sharing lagi. Nah, kalau ini sih sebenarnya ini itu mereplay ya. Jadi mengulang kejadian tadi. Nih, aku nggak tahu kalian pernah ikut kelas kelas bandarmologi yang bahas bit over nggak? Ada yang pernah ikut nggak? Atau misalnya yang lagi hype sekarang kelas Remora ya? Itu kan sebenarnya dia jelasin ini. Nah, cuman karena nggak ada rekamannya kan, jadi dia pakai foto diem. Nah, mungkin orang agak kesulitan membayangkan ini tuh gimana sih gitu. Nah, jadi ini bisa di-reply. Jadi kalian kalau pengen tahu gimana sih saham ini apa bid over yang bisa naik, mereka cara mainnya gimana, mereka masukin bid gimana, HK terus diapain. Ini tinggal di reply aja. Ya, kalau misalnya pengen tahu gimana DSSA hari ini, ya udah diklik aja DSSA nanti keluar. Ini seolah-olah nge-reply apa yang terjadi hari ini gitu. Karena di sekuritas ini nggak ada soalnya. Kita nge-reply gini kan nggak bisa, udah hilang. Nah, ini adalah pre-opening. Jadi ini masih segini semua ya. Ya kalau misalnya kalian pengen lihat secara pelajari pelan-pelan lihat ya. Misalnya ini oh ini frekuensinya banyak di sini. Oh ini frekuensinya dikit. Ini tiga baris dikit-dikit. Ini mulai banyak. Di sini ada 100.000 ya. Kalian bisa pelan-pelan gitu loh. Ya. Nah, kalian tinggal replay aja. Olah balik lagi. Jadi kalian bisa pantau gimana sih ciri-ciri saham yang mau naik atau mau diturunin. Kalau tebal di kiri itu bagus apa enggak. Mau tebal di kanan itu bagus apa enggak. Gitu. Kalau terlalu cepat ya, misalnya kalian pengen belajar tapi ini kok terlalu cepat nggak kelihatan, kalian bisa ke sini. Ini ada satu kali, kalian bisa maininnya 0,2 jadi pelan banget. Jadi mau perhatiin bisa. Nah nanti ini kalian kalau nonton ini kan lama ya kalau nonton. Kalian sambil lihat chartnya, sebetulnya kejadian-kejadian yang apa? Kejadian menarik yang tiba-tiba naik banyak tuh jam berapa sih? Ya kalian putar aja di situ, nggak usah dari awal ya. Nanti pelan-pelan, misalnya kalian bisa speednya 02, 05 atau kalau kalian bosen ya speednya dicepetin bisa gitu. Kayak gitu yang bagian ini. Aku nggak ngajarin detail ininya ya, karena cuma ngajarin apa platformnya aja cara pakainya. Kok kalau cara nganalisanya ada kelasnya di luar sana tuh. Kayak yang lagi hype tuh Remora tuh belajarnya ini. Nah, misalnya kita pengen lihat tahu ya. Ini 830 kan ada antrian segini, 39.000. Ini 39.000 ini kayak apa sih antriannya? Ini kan frekuensi ada 66. Kalian bisa klik di sini. 40.000 diklik aja, klik. Nah, ini di sini nih, keluar semua. Jadi ini langsung, ini kan ini buy order. Jadi ini adalah yang sebelah kiri sini. Bid. Yang ini sell order. Ini adalah offer. Ya, merah ini offer, ini adalah bidnya. Nah, kalau kalian pengen tahu misalnya yang bid tebel itu kayak apa sih? Misalnya kayak gini nih, ini 100.000 ya, saya tebel. Ini dijaga apa enggak sih? Memang kalau dilihat sih frekuensinya banyak ya, kemungkinan retail ya. Kalian klik aja di sini, klik. Nah, ini langsung nih orderannya. Bahwa ya retail ini orderannya. Retail, 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 retail. Tuh kalian lihat ya. Oh, berarti ini order retail. Berarti kalau ini sampai 8.15-nya digebuk, ya sekali gebuk sama bandar, ya sekali haki misalnya sama SS 50.000, 50.000, ya kemungkinan besar turun gitu. Karena kan ini loh, retail digebuk bandar ya jelek gitu. Tapi kalau misalnya 8.15 ini nggak kena, artinya retail kan pengen barang tuh di situ, ngantri di situ. Kalau nggak dikasih, dijagain terus 820, 825, ya berarti itu juga retail nggak dikasih barang di situ. Berarti bagus, karena retail nggak dikasih barang. Nggak boleh beli kasarnya gitu. Ya. Jadi kalau kalian mau lihat 96.000 ini retail apa bandar ya klik aja di sini, klik. Nanti kalian lihat tuh. Oh di sini diganjel di depan gede-gede nih. 20, 12, 15, ya kalian tinggal pantau aja dijebol apa enggak. 830-nya kalian klik di sini 12.000. Nah ini. Ya, berarti ini yang ngantri kan lumayan gede-gede. Di sini yang ngantri kecil-kecil. Nah ini kalau sampai yang ngantri gede-gede gini masih digebuk juga berarti jelek gitu. Kasarnya gitu ya. Ini setiap ada orderan masuk juga kalian bisa lihat. Jadi kalau misalnya di sini, oh kok diisi terus, isi dimakan, diisi. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Nah ini adalah running trade-nya. Ya, ini running trade-nya. Nah ini kalian bisa bisa lihat yang detail per
transaksi, atau kalian kalau yang sekali gebuk mau di grouping. Jadi ini pencet aja grup. Kalau grouping ya udah, yang sekali gebuk ini udah di grouping. Jadi misalnya kayak gini nih, kayak CC ya. Misalnya ini CC. CC ini ada transaksi 26.000. Apa ini ya? CC ada transaksi 26.000, atau ini lah CC 3 ya. Haki semua nih, segini. Nah, ini ada plus ini ya berarti itu banyak, dia lawan banyak orang. Jadi plusnya kalian bisa klik kalau mau diklik di sini. Nah, berarti ini CC lawan ada XL lagi gitu. Bisa digituin. Kalau di grouping bisa lihat dalamnya isinya apa. Bedanya kalau ini di ungroup, kalian lihatnya tuh kalau dia dibagi-bagi jadi retail kecil, kalian nggak tahu sebetulnya dia tuh ordernya gitu, gebuknya gede apa kecil. Ya, kayak tadi ya CC. CC kalau udah digebuk, dibongkar begini kan nggak kelihatan tuh. Ini kan sebenarnya sekali transaksi dia itu. Kan CC, 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 CC. Timingnya kan sama semua nih. 45 semua nih. 45, 45, 45. Ini kan sekali, sebenarnya CC ini sekali gebuk. Cuman yang ngantrinya kan banyak. Gitu. Jadi seolah-olah transaksinya banyak, frekuensinya tinggi. Padahal CC-nya mah sekali gebuk gitu. Nah, kalau mau lihat yang sekali gebuknya kalian di grup aja. Yang gede-gede ini, pokoknya kalau yang plus gini berarti banyak broker. Gitu. Jadi satu broker lawan banyak broker. Ini CC tadi harusnya bisa ditutup ya. CC berarti di sini ya. Gitu ya. Itu yang bit over reply. Bit over reply ini sebenarnya yang memperkenalkan metodenya jadi happening tuh ya Remora ya, Hengki. Jadi kalau kalian ada ikut kelasnya Hengki atau ikut Remora, mestinya paham banget lah apa yang harus dilihat dari sini ya. Aku nggak ngajarin caranya. Nah, berikutnya ada ini ya, market analysis. Oke, ini market analysis. Ini akan otomatis langsung ke hari yang terakhir ya. Nah, keluar ya. Oke, cepet aja. Ini sebenarnya ini screener, tapi screener akumulasi distribusi ya. Di sini ada 3 kelompok. Ya, ini W, warnanya ungu. W itu artinya week. Ini tanggal, ya termasuk yang ini. Tanggal, ini daily. Ya, ini selalu 5 hari terakhir. Ini tanggal hari ini terakhir. Nah, terus 29 Juni ke sini tuh sama semua warnanya. Jadi ini memang si persen, price, volume, value itu pakai tanggal 29, makanya warnanya sama ya. Nah, kalau kalian mau lihat misalnya tanggal 29 ini siapa yang akumulasi distribusi, kalian klik aja, klik ini. Klik gitu. Nah, ini berarti di sort dari yang paling merah ini berarti paling distribusi ya. Kalau kalian pengen dari yang akum, klik lagi. Nah, dari yang hijau ini berarti ini akum. AADI ada akum 46,8. Nah, kalian jangan nanya 46,8 ini algoritma ya, jadi pakai rumus. Kita sebenarnya nggak pernah benar-benar tahu yang di akum tuh berapa. Kan bisa ganti-ganti, modelnya ganti-ganti, rumusnya tiap hari bisa ganti-ganti. Jadi ini pendekatan algoritma ya. Ini kalau kalian pakai value, pakai billion. Nah, cuman kalau pakai billion gini, saham kecil bisa nggak nongol. Ya, karena di sini kan pasti yang masuk yang gede-gede. Nah, kalian bisa pakai di sini. Jadi datanya ini, sini kan pakai value. Kalian bisa ganti pakai persen. Jadi berapa persen sih yang diakum gitu. Pakai persen, kalian show. Nah, ini kalau datanya pakai persen, masih AAD ya. Ada AAD, ada MBAP. Ini kalau pakai formasi tanggal 29. Kalau kalian mau pakai yang tanggal 26 ya tanggal 26 yang diklik gitu. 25 ya 25 diklik. Ini seminggu terakhir. Berarti ini seminggu kemarin. Senin sampai Jumat kemarin week 1. Jadi kalau pengen tahu seminggu kemarin yang diakum sahamnya apa? Ya ini aja diklik W1 nih ada SAME, ada RAM, ada ini. Nah, jadi tergantung filternya kalian mau kayak apa. Nah, di sini udah dikasih filter technical juga, ada trennya. Ya, tren kan ada 3, ada sideways, ada uptrend, ada downtrend. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih yang, jangan pilih yang downtrend nih, pilih yang uptrend ya, cek aja di sini ada yang uptrend. Ternyata ini walaupun di akum 29 tapi sideways semua ya, belum ada yang uptrend. Nah, di sini baris kedua ini ada filternya. Jadi misalnya kalian mau gini ya. Misalnya pengen lihat akumulasi hari ini. Misalnya ceknya pakai tanggal hari ini. Nih AADI, MBAP misalnya ya. Nah, tapi pengen yang kemarinnya juga akum. Pengen hari ini akum, kemarinnya akum. Nah, tanggal 26 Juninya kalian bisa bisa screening di sini. Kalau akum kan positif, ya berarti ini lebih besar dari nol. Lebih besar dari nol, kalian taruh di situ. Lebih besar dari nol. Dia akan ngeluarin yang lebih besar dari nol. Pengen yang 25 Juninya juga lebih akum, ya taruh aja lebih besar dari nol. Gitu. Pengen nggak mau salam gorengan, pengen yang value-nya di atas 10 miliar ya ketik aja lebih besar 10B gitu.
Nah, ini saham ini. Gitu. Nah, pengen yang baru di akum 3 hari kemarin-kemarin dijual. Berarti kan pengennya 24 Juninya minus gitu ya. Ya ketik aja lebih kecil dari nol gitu. Dua, duanya juga pengen yang masih distribusi, ketik lagi nol gitu. Jadi berarti kan ini distribusi yang mulai akum gitu. Itu ini bisa difilterin ya. Misalnya mau pengen yang, aduh pusingnya lihat ini ada nggak sih saham yang uptrend gitu. Ya udah ketik aja di sini up. Nggak ada saham uptrend, downtrend semua. Kata ini kok filternya ada yang ke filter ya. Bisa tulis. Oke, nanti ini kayaknya lagi dibenerin ya rumusnya. Ya, tadi aku minta rumusnya dirapin sedikit. Mungkin apa belum di deploy. Tapi ini bisa difilter nanti ya. Jadi saya mau kalian mau pilih yang uptrend, ya lihat ininya terserah lah mau gimana ya. Mau yang harganya naik berapa, ini semua bisa difilter. Atau mau cari sahamnya, misalnya DSSA ya di sini aja ketik aja DSSA gitu. DSSA. Nih. Ada akum hari ini, kemarin akum, 25 Juni akum, 24 Juni akum, 22 Juni distribusi gitu. Tapi seminggu terakhir kemarin akum misalnya gitu. Kayak gini lihatnya. Nah, ini sebenarnya buat screening. Jadi yang bagus yang apa sih? Misalnya contoh ya. Kayak kemarin kan gua ada nge-share akumulasi Jumat ya kalau nggak salah ya. Apa seminggu terakhir ya lupa. Kalau nggak salah seminggu terakhir ya. Coba satu ya. Cari yang misalnya di asal kursi di atas 10M. Nggak mau terlalu kecil. 10B. Nah, ini keluar ya kayak ini ya. Kemarin kayaknya aku nge-share ini deh. Nah, kalian cek tuh hari ini. Epak itu naik banyak. Supa itu sempat naik banyak juga. Enggak, ya sempat naik lah lumayan lah. Kalau ngelihat marketnya turun banyak, naik segitu tuh lumayan ya. DSSA juga sempat naik ya tadi ya sampai 850. Nah, kalian bisa lihat buat cari sahamnya kayak gini ya mau. Jadi sebenarnya ini adalah tren teknikal. Ini ke sini semua adalah akumulasi distribusi ya. Jadi kalian misalnya mau lihatnya kayak gimana? Mau lihat yang hari ini akum, hari ini distribusi, atau pengen yang kemarin distribusi, hari ini udah mulai akum, itu tinggal di filter aja buat dapetin saham. Oke, yang terakhir ya, watchlist. Kalau watchlist ini kalian bisa pantau setiap hari. Jadi sahamnya udah ada ya, ya tinggal diketik aja misalnya BRMS, ya tinggal diklik aja BRMS. Itu ini keluar. Ini chartnya masih sederhana ya. Jadi ada chart, ada volume sama ada ini foreign foreign flow ya. Yang biru itu foreign flow. Nah kalau misalnya kalian pengen lihat broker summary-nya ya ketik aja langsung broker summary. Nanti dia otomatis keluarin 3 hari untuk BRMS ya. Mau lihat broker transaction ya klik aja broker transaction ya udah keluar. Kalau masih kurang mau orderan klik aja order, show lagi. Mau lihat trade footprint ini, jadi ini udah nggak usah ketik lagi sahamnya gitu, jadi ini semua tentang BRMS. Ini masih BRMS 25 sampai 29. Kok macet. Cuma Bandar Mall ini kan datasetnya banyak ya, jadi laptop kalian harus yang agak lumayan sama internet juga harus cepat, kalau nggak bosan nunggu. Nah gitu ya langsung keluar trade footprints-nya. Jadi kalau udah punya watchlist ya mainnya di sini aja gitu. Ya, bid over reply ya berarti bid over reply khusus si BRMS kayak gitu. Ya, kalau di sini watchlist jadi udah saham yang udah kalian pantau tiap hari. Oke, kira-kira gitu. Cukup jelas lah ya. Yang penting gini. Yang penting aku ini cuma ngajarin kalian cara pakainya dan pengertiannya. Ya, tapi strategi tradingnya belum. Ya, kalian mungkin bisa coba belajar di di tempatnya yang lain lah. Ya, Remora atau apa yang ngajarin bandarmologi. Kan belum belajar. Ya, ini aku sebagai penyedia platform aja buat buat kalian analisa. Ini sebenarnya lama setahun ya. Cuma lama-lama kok datanya berat. Tak share aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup lah ya. Jangan nanya cara analisanya sama apa yang bagus ya. Ini cuma ngajarin cara pakainya dulu. Ya, penting. Oke, cukup. Nggak ada yang mau nanya. Cara join Telegram nanti di ini. Sebenarnya kan kalian tuh disuruh ngisi Telegram itu pada banyak nggak ngisi sih. Jadi nggak bisa di-invite. Yang udah join nanti yang free Telegramnya di-invite personal ya. Tuh nanti drop. Tadi pada nggak ngisi. Ini dia lagi dia. Update-nya tuh per jam berapa? Gini, kita data itu baru ngalir jam 7 malam. Jadi jam 8 malam udah ready lah. Kadang jam 7.35, 7.40 tuh udah ready, tapi kalau mau yang pasti jam 8. SE agak agresif. Kalau cuman tujuannya tapi bukan naikin ya, sih sampai tiba-tiba jaga 50.000 SE itu mestinya siap. Itu harga yang kemarin ya. Ya. Jadi kamu cepet aja. Naik balik ke harga kemarin, harga kemarin ya 10.000 dulu. Masih lama itu.
nge-spike naik ya, akan nggak bisa tiba. Oke, cukup lah ya. Oke, nanti yang udah pada join, nanti aku tolong kalian cek WA-nya ya, mungkin kan untuk kalian akan di WA untuk minta ID Telegramnya biar bisa di joinin ke grup. Jadi grup ini ada grup alert ya. Jadi dari data-data ini aku bikin kayak semacam formulasi kira-kira saham ini tuh menarik buat diperhatikan. Tapi itu bukan langsung masuk ya. Jadi kalian mesti analisa lagi. Nanti di situ misalnya ada volume spike. Jadi tiba-tiba ada yang HK banyak, jebret HK banyak, itu muncul alertnya. Tapi bukan berarti HK banyak itu akan pasti naik gitu. Setelah HK banyak ya kalian harus lihat lagi dihaki balik apa enggak gitu loh ya. Jadi alert itu kasih kalian clue-cluenya, oh ini bid offernya menarik, posisi bid offer menarik, jadi gue udah cek kira-kira kalau menarik tuh kebanyakan modelnya kayak gini gitu. Tapi kalian masih tetap cek nanti dipantau lagi ya, jadi bukan rekom cuma alert aja. Kalau muncul di alert kalian pantau sahamnya, biasanya punya potensi untuk naik. Cuman market lagi kayak gini emang susah, kebanyakan alert itu juga gagal dan dihajar balik ya. Ini taruh di itu ya, kalian subscribe ya. Cukup lah ya. Cukup dah kalian subscribe aja, kan murah cuma 78.000. Kalau nggak kepake ya, ya udah sebulan aja gitu. Tapi mestinya ini kepake kalau kalian memang mau mendalami bandarmologi ya. Oke, thank you ya guys. See you tomorrow. Tutup ya.